Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan menjelaskan mengenai passing grade atau nilai ambang batas pada seleksi P3K guru maupun non-guru. Informasi ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021 dan Kemenpan RB nomor 1128 tahun 2021 itu untuk P3K non-guru. Oke, langsung saja. Di sini ada 4 soal yang nanti akan kita tesnya. Di seleksi kompetensi itu ada yang pertama ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, dan wawancara. Untuk kompetensi teknis sendiri durasinya 120 menit dengan jumlah soal 100 butir dengan bobot nilai. Ketika nilainya benar itu nilainya 5, ketika salah nilainya 0, dan tidak menjawab juga nilainya 0. Nilai maksimal dari kompetensi teknis ini 500. Kemudian ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial dengan jumlah soal 25 butir dengan bobot nilai ketika menjawab tepat itu 4, ketika terus 4, terus ada 3, 2, 1. Jadi kalau menjawab itu walaupun salah itu ada nilai 1, dan tidak menjawab nilainya 0. Dan kemudian kompetensi sosial kultur itu soalnya 20 butir, kemudian nilai maksimal 5, nilai minimal ketika menjawab 1 dan tidak menjawab itu 0. Dengan nilai maksimal. Nilai maksimal ini digabungkan antara kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultur itu 200 nilai maksimalnya. Dengan waktunya waktu ujiannya 40 menit. Kemudian ada lagi wawancara. Dengan durasi waktu 10 menit dengan jumlah soal 10 butir dengan bobot nilai paling tinggi 4 dan paling rendah 1, tidak menjawab 0, dan nilai maksimalnya 40. Jadi totalnya ada 170 menit dengan jumlah butir soal 155 dan nilai maksimal 740. Dan ini semua sistemnya ini semua pilihan ganda, jadi tidak ada yang esai. Itu untuk seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional untuk guru tahun 2021. Kemudian ini untuk penyandang disabilitas ya, ini untuk penyandang disabilitas. Perbedaannya hanya di waktunya saja. Kompetensi teknis itu ada 150 menit, kemudian manajerial dan sosial kultur itu ada 55 menit, dan wawancara ada 15 menit. Itu perbedaannya hanya di sana. Selanjutnya ini juga sama, dan ini ini nilai ambang batasnya atau passing grade-nya. Untuk P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 itu untuk seleksi kompetensi teknis nilai maksimalnya 500, dan nilai ambang batasnya itu terlampir di Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian untuk sosial kompetensi manajerial dan sosial kultur dengan nilai maksimal 200 dan nilai ambang batasnya 130. Jadi ini passing grade-nya 130. Kemudian untuk wawancara sendiri dengan nilai maksimal 40 dan nilai ambang batas atau passing grade-nya 24. Itu untuk passing grade-nya. Kemudian kita lihat untuk passing grade seleksi kompetensi teknis.
Untuk jabatan fungsional guru itu nomor 1127 tahun 2021, fungsional guru. Di sini kita lihat lampiran paling bawah ada, nah ini untuk satuan pendidikan, kemudian ini guru kelas atau mapelnya, kemudian materi soal teknisnya. Oke, saya admin contohkan ketika kita sedang di satuan pendidikan SMP dengan agama Islam, ya kan, mata pelajaran agama Islam, kemudian materi teknisnya itu agama Islam, nilai ambang batasnya atau passing grade-nya ada 325. Tapi ketika ini juga sama 320. Contoh lagi di SMK, SMA ini ada SMA bahasa Jepang, bahasa Inggris, ada semua passing grade-nya di sini untuk teknisnya. Sini ada seni budaya, sejarah, sosiologi, semuanya ada. Jadi untuk nilai ambang batas kompetensi teknis itu merujuk ke Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian untuk afirmasi sendiri, afirmasi itu nilai tambahan nilai untuk penilaian kompetensi teknis. Jadi ini untuk penilaian kompetensi teknis. Ketika kita memiliki sertifikat pendidik, maka tambahan nilai menjadi 100%. Artinya sudah mendapatkan nilai maksimal untuk kompetensi teknis ketika kita memiliki sertifikat pendidik. Itu untuk guru. Kemudian ketika kita usianya 35 tahun ke atas saat pendaftaran, kita itu saat pendaftaran dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik, kita mendapatkan nilai tambahan 15%. Dari 15%-nya dari nilai maksimal 500 ya. Jadi kalau 15%-nya dari 500 atau berapa ya. Oke. Kemudian ketika kita disabilitas itu akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 10% dari nilai maksimal. Kemudian ketika kita masuk ke dalam guru honorer K2 itu mendapatkan nilai tambahan 10%. Jadi ini semua sudah ada sebagai tabungan kita ketika kita akan melakukan ujian. Tuh. Jadi kalau kita punya sertifikat pendidik itu sudah 100%, jadi untuk nilai kompetensi teknis kita sudah mendapatkan 500. Jadi baik itu saat mengerjakan benar atau salah ya kan, itu nilainya 500. Jadi untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultur itu tidak akan ditambahkan karena afirmasi ini berlaku untuk seleksi kompetensi teknis, tidak berlaku untuk soal kompetensi manajerial dan wawancara. Oke, itu mengenai nilai ambang batas P3K jabatan fungsional guru. Jadi ketika kita ingin melebihi nilai ambang batas, contohnya kompetensi teknis ya. Contohnya kompetensi teknis, saya akan contohkan ketika guru TIK dengan nilai ambang batas 250, berarti soal yang harus benar itu lima puluh setengahnya ya, setengahnya. Jadi harus setengahnya ketika ketika dicontohkan untuk
Yang TIK 250 tinggal dibagi 5, tinggal dibagikan dengan 5, itu dapatnya 50. Jadi 50 setengah 50 butir soal itu harus benar ketika dicontohkan mapel TIK. Contoh lagi ketika kita teknik komputer jaringan. Oke, teknik komputer ini nih, 280. Kalau nilai ambang batasnya 280 untuk kompetensi teknis, jadi kita harus benar sebanyak 200, maaf tadi berapa ya, 280 dibagi dengan 5, itu harus benar 56 soal, itu harus benar ya, 56. Jadi setengahnya harus benar ketika kita ingin melampaui minimal sama dengan nilai ambang batas ya, passing grade itu harus 56 ketika kita guru TKJ. Kemudian untuk manajerial dan kompetensi kultural, di sini ada nilai maksimal 200 dan jumlah soal ada 45. Ketika passing grade-nya 130, ketika passing grade-nya 130, kemudian jumlah soalnya 45 dengan nilai tertingginya 5, atau saya anggap nilai tertingginya 4. Kalau pengen 130 berarti kita harus mendapatkan 130 kita bagi dengan 4, harus mendapatkan 33 soal yang bernilai 4 itu, atau bisa aja 5, kalau seandainya yang 20 soal itu bernilai 5, jadi 100 kita tambahkan 30 saja dari sini. Pokoknya untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultur itu semua harus diisi, karena kalau ketika kita mengisi itu minimalnya kita dapat 1, tapi diusahakan kita mendapatkan yang semaksimal mungkin. Jadi untuk yang kompetensi manajerial, sosial kultur dan wawancara itu harus dijawab semua biar kita mendapatkan nilai. Untuk wawancara sendiri di sini passing grade-nya 24, jadi kita harus mendapatkan 6 soal yang bernilai 4. Tuh kita bisa hanya 6 soal yang bernilai 4. Kita bisa lolos untuk passing grade. Oke, itu untuk seleksi kompetensi P3K guru ya. Jadi untuk soalnya itu ada 4. Yang pertama ada kompetensi teknisnya. Kompetensi teknis itu kompetensi yang sesuai dengan apa yang kita lamar. Ketika kita melamar sebagai guru matematika, maka di sana untuk soal kompetensi teknis merujuk ke matematika. Ketika kita melamar sebagai guru TKJ, maka kompetensi teknis soal yang keluar ada mengenai TKJ itu. Kemudian ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini berdasarkan Kemenpan RB sendiri, di sini dijelaskan kompetensi manajerial. Ini nih. Nah, ini manajerial itu terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Itu tentang kompetensi manajerial, itu mengarahnya ke sana. Kemudian untuk kompetensi sosial kulturnya sendiri
itu, nah ini kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik dan empati. Itu merujuknya ke sana. Jadi ketika kita menghadapi soal kompetensi sosial kultur, maka kita pilih jawab yang merujuk ke 4 poin ini. Kemudian untuk wawancara sendiri itu menilai integritas dan moralitas kita. Itu untuk wawancara. Jadi itu mengenai seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru. Ya, jadi yang perlu diterangkan di sini, passing grade untuk kompetensi teknis sendiri ada di lampiran Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Di lampiran ada, di sana ada guru kelas guru mapelnya apa, kemudian soalnya bagaimana itu ada, dan nilai ambang batas atau passing grade-nya itu seperti apa, itu kan ada semua tercantum dan tersedia di sini. Oke, itu untuk kompetensi teknis. Kalau untuk sosial kultur dan manajerial itu nilai ambang batasnya 130 dan wawancara itu 24. Itu nilai ambang batas P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian untuk non guru sendiri seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultur itu durasinya 120 menit. Ya, jadi ketiga seleksi kompetensi ini durasinya 120 menit. Kemudian untuk kompetensi teknis sendiri ada 90 soal butir soal dengan bobot nilai kalau benar 5, kalau salah 0. Dan kalau tidak menjawab itu 0. Dengan nilai maksimal 450. Itu nilai maksimal untuk kompetensi teknis. Kemudian untuk kompetensi manajerial sendiri dengan jumlah butir soal 25 dengan bobot nilai paling tinggi 4 dan paling rendah 1, serta ketika tidak menjawab itu bernilai 0. Kemudian nilai maksimalnya itu digabung antara kompetensi sosial kultur dan kompetensi manajerial itu 200. Kemudian untuk kompetensi sosial kultur sendiri jumlah soalnya 20 butir soal dengan bobot nilai paling tinggi 5, paling rendah 1. Ketika kita tidak menjawab bernilai 0 dengan jumlah maksimal nilai 200. Itu gabungan dari kompetensi manajerial dan kompetensi kultur. Untuk wawancara sendiri durasinya ada 10 menit dengan jumlah soal 10 butir dengan bobot nilai paling tinggi 4, paling rendah 1. Ketika tidak menjawab itu bernilai 0 dengan nilai maksimal 40. Jadi total waktunya ada 130 menit dengan jumlah soal 145 butir soal, kemudian dengan nilai maksimal 690. Oke, itu untuk seleksi kompetensi P3K non guru, jumlah soal dan durasinya. Dan untuk nilai ambang batas sendiri untuk P3K non guru, seleksi kompetensi teknis nilai maksimal 450, nilai ambang batasnya itu terlampir di Kemenpan RB nomor 1128 ya, 1128 tahun 2021. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultur nilai maksimalnya 200 dan nilai ambang batasnya 130. Kemudian untuk wawancara sendiri nilai maksimalnya 40 dan nilai ambang batasnya 24. Oke, itu untuk passing grade dari P3K non guru. Kita lihat untuk seleksi kompetensi teknis ambang batasnya di Kemenpan RB nomor 1128 nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K guru untuk jabatan fungsional. Oke,
ada di lembaran paling akhir. Nah ini contohnya ada ahli pertama penyuluhan keluarga berencana, itu nilai ambang batasnya 203. Kemudian beda lagi kalau ahli pertama pelatihan olahraga dengan nilai ambang batas 248. Jadi masing-masing jabatannya berbeda. Tinggal kita lihat di Kemenpan RB nomor 1128. Jadi kita bisa lihat apa sih passing grade-nya untuk kompetensi teknis sendiri. Kalau untuk sosial kultur dan wawancara itu sudah ada di sini ya, 130 dan 24. Kemudian untuk afirmasi sendiri, penambahan nilai untuk di seleksi kompetensi teknis itu untuk pelamar disabilitas mendapatkan nilai tambahan 10%. Kemudian untuk pelamar memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar itu paling tinggi 25%. Ya. Itu mengacunya ditetapkan oleh Kemenpan RB nomor 981 tahun 2021 ya. Tinggal dilihat di sana kompetensi sertifikat kompetensi apa yang kita punya dan berapa nilai tambahan yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya, jika pelamar mendapatkan nilai tambahan diberi nilai paling tinggi kompetensi teknis tidak lebih dari 100. Oke, jadi ini maksudnya ketika kita punya sertifikat kompetensi maka kita punya 25% ya kan. Kemudian kita disabilitas maka punya 10%, jadi totalnya 35%. Kemudian saat kita melakukan tes kompetensi teknis, nilai kita dapat 80%. Ya kan, 80% tambah 35% itu lebih dari 100%. Jadi tetap nilainya itu 100% atau nilai maksimal, tidak bisa lebih dari nilai maksimal. Itu untuk penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Oke. Lalu bagaimana ketika nilai kita itu sama dengan ada yang sama gitu kan? Jika pelamar memberikan nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan yang pertama dari nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Ya, walaupun nilai akhirnya sama, ketika nilai kompetensi teknis itu ada yang tinggi, maka diambil yang tertinggi. Kemudian jika nilai kompetensi teknisnya juga sama-sama tinggi, tidak ada yang tertinggi, maka diambil nilai tertinggi dari kompetensi manajerial dan sosial kultur. Jadi kompetensi manajerial dan sosial kultur ini yang sudah dikumulatifkan, kalau ada yang tertinggi itu yang lolos. Kemudian di sini juga masih sama, belum ada yang tertinggi, maka diambil nilai yang tertinggi pada seleksi kompetensi wawancara. Ya, nilai wawancaranya itu yang tertinggi diambil. Dan sampai sana juga sama, maka penentuan kelulusan berdasarkan usia pelamar yang tertinggi saat pendaftaran. Oke, itu mungkin informasi yang dapat admin sampaikan untuk Kemenpan RB 1128 dan 1127. Saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.